Ya, ini membahas dan perencanaan pelaksanaan proyek pembangunan permukiman negara. Ya, perkenalkan dulu anggota-anggotanya. Perkenalkan, nama saya Abi. Nama saya Narapati. Saya Rafa. Saya Novel. Saya Yazid. Ada Afifah tapi nggak masuk. Apa ya? Ini Mika. Iya, ada juga. Ya, kami akan mencoba. Ya, kami akan mempresentasikan barang yang akan dijualkan adalah nama produknya pisang hijau ya. Asal daerahnya adalah Makassar dan ciri khasnya adalah sesuai dengan namanya, hidangan ini menyajikan pisang yang dibaluri adonan yang berwarna hijau. Nah, dan dihidangkan bersama dengan bubur sumsum guys. Nah, masalahnya adalah banajo. Banana hijau. Nah, ya. Ya, selanjutnya adalah ide dan peluang usaha. Yang pertama adalah latar belakang. Alasan kami memilih hidangan ini ialah karena kami ingin mengangkat salah satu budaya Indonesia dari sisi hidangan minuman atau lebih ke arah dessert hidangan itu. Kami memilih es pisang hijau yang berasal dari Makassar karena kemudahan. Yang pertama, kemudahan dalam bahan bakunya. Cara pembuatan pisang hijau tidak menuntut bahan-bahan yang susah untuk didapat, dan lagi harga dari bahannya terbilang terjangkau. Yang kedua, kecocokan dengan pasar. Kami memilih es pisang hijau karena cocok dengan waktu penjualannya, ialah di siang hari tadi, di mana pada waktu tersebut adalah waktu yang paling cocok untuk mengonsumsi es pisang hijau ini, karena es pisang hijau memiliki kemanisan yang pas dan dapat mengenyangkan para pengguna. Kemudian dari nilai gizi pun, es pisang hijau memiliki nilai gizi yang baik dari bahan dasarnya tersebut. Dan yang ketiga, dari kemudahannya. Es pisang hijau memiliki kemudahan tidak hanya dari bahan dasarnya, namun juga dari proses produksinya yang terbilang simpel. Dan yang keempat, dari proses penjualannya. Dari proses pendapatan di atas, dari pendapat di atas, kami mengharapkan pendapatan yang cukup untuk laba dan keuntungan. Jauhan. Selanjutnya ada tujuan usaha. Tujuan kami berdagang yang sudah pasti yang paling utama ialah menjalankan proyek atau tugas penerima kami dan memahami secara mendalam tentang kewirausahaan. Namun di samping itu kami juga mengharapkan mendapatkan laba yang sesuai dengan menjual produk yang menurut kami tepat. Lanjut ada sumber dayanya, men. Menurut saya itu adalah yang bertanggung jawab untuk proses produksi hingga penjualannya. Terus mengarahkan semua anggota yang bertugas sesuai dengan tugasnya. Terus ada manajer keuangan, ada Rafa, Reno, Afifah, dan Mutia. Rafa dan Selemi bertugas untuk mencatat dan menghitung hasil laba dari penjualan. Kalau Mutia dan Afifah itu mencatat dan menghitung nota dari penjualannya. Terus manajer produksinya seluruh anggota kelompok bertugas dengan konsisten yang berpartisipasi mulai dari pembelian bahan sampai proses planning. Terus manajer pemasarannya ada Doli, Keisha, Novel, sama Keisha Narapati bertugas untuk memasarkan produknya. Terus di bagian yang sama bertugas untuk pemasarannya menggunakan media yang sebagai milik. Terus manajer pemasarannya ada Dewi yang bertugas untuk dan Wow. Materialnya yang pertama ada pisau pokok, sebenarnya satu sampai kondisi. Terus yang kedua ada pisau manis, kaleng. Airnya timun 250 ml aja. Terus tepung terigu 125 gram, tepung beras 125 gram, gula pasir 50 gram, santan dan mayonnaise garam dapur 2 sampai 4 sendok teh, santan pandan, gula daun pandan 1 sampai 2 lembar, wadah kertas sekali pakai 32, sendok plastik sekali pakai 32, satu menyesuaikan dan minyak gorengnya menyesuaikan. Yang ketiga ada mesin. Pertama ada bahannya
dandang dibutuhkan 1 set. 2 ada gelas kakak mili dibutuhkan 1 gelas. 3 ada mangkok ukuran sedang dibutuhkan 6 mangkok. 4 ada mangkok ukuran besar dibutuhkan 2 mangkok. 5 ada balon sandwich dibutuhkan 1 sampai 2 buah. 6 ada saringan halus 1 sampai 2 buah. 7 ada sendok adonan dibutuhkan 1 sampai 2 buah. 8 ada wajan atau teflon anti lengket dibutuhkan 1 sampai 2 buah. 9 ada spatula kayu dibutuhkan 1 sampai 2 buah. 10 ada plastik bening licin 1 sampai 2 lembar. 11 ada kuas kue dibutuhkan 1 buah. 12 ada rolling pin dibutuhkan 1-2 buah. 13 ada layar set ukuran lebih kecil dari ukuran dandang 1 buah. 14 ada piring datar lebar kapasitas pisau 1 sampai 2 piring. 15 ada pisau 1 buah, sama yang terakhir ada plastik kiloan 1 kantong. Oke. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Selanjutnya itu ada metode atau cara pembuatannya. Yang pertama itu menyiapkan bahan-bahan, yang kedua itu membuat pisang itunya. Nah, cara membuatnya itu pertama direbus pisangnya kurang lebih selama 15 menit. Lalu pisangnya itu didinginin dan dikupas. Terus campur 500 ml air, 125 gram tepung terigu, 125 gram tepung beras, 50 gram gula pasir, 1 saset santan instan, 1 saset santan instan, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk sampai tercampur rata dan adonannya itu merosot. Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya dan aduk kembali sampai warnanya tercampur dengan sempurna. Terus kalau misalnya jadi adonannya disaring, terus masak adonan yang sudah disaring itu menggunakan teflon dengan api kecil dan terus diaduk-aduk. Terus kalau adonannya udah mulai padat dan membola, lalu dimatikan apinya. Terus siapkan plastik dengan dioleskan sedikit minyak goreng. Lalu taruh adonannya itu ke lembar plastik yang tadi. Terus pipihkan adonan, lalu taruh plastik yang sudah matang ke tengah adonan pipih, lalu digulung. Lalu kukus pisang hijau dengan api sedang selama kurang lebih 15 menit. Terus angkat lalu sisihkan atau didinginkan. Terus yang ketiga, kan ini pakai bubur sumsum, jadi pakai pembuatannya. Jadi yang pertama itu aduk 750 ml air, 100 gram tepung beras, 1 saset santan instan, dan 1/4 sendok teh garam. Terus sama kembali disaring adonannya biar lembut. Lalu masak di atas kompor menggunakan api kecil, masukkan daun pandan, dan terus diaduk sampai adonannya mengembang. Kalau udah mengembang, dimatikan apinya. Terus yang keempat, potong pisang hijau dengan pisau yang sudah dilapisi menggunakan plastik kiloan biar dia nggak lengket. Terus yang kelima, ukuran potongannya itu disesuaikan. Yang keenam, plating dengan cara taruh es batu di paling bawah tempat sajian, diikuti dengan bubur sumsum di atasnya. Lalu susun pisang hijau di atas permukaan bubur sumsum. Terus yang terakhir atau yang ketujuh, tambahkan susu kental manis pada permukaan bubur sumsum. Oh iya gue. Ya, selanjutnya ada money atau uang. Uangnya harga-harga dari alat dan bahan yang kita butuhin. Yang pertama di pisang ketok 1 sampai 2 sisir itu kisaran harganya 35.000 per 2 sisir. Yang kedua ada susu kental manis kukus pandan 1 kaleng. Jika
sekitar 15.000 per kaleng. Dan yang ketiga ada air 1.250 ml, harganya 9.000 per 3 botol yang 600 ml. Yang keempat ada tepung terigu 125 gram, dan terigu itu per kilo 13.000. Dan yang kelima ada tepung beras 225 gram, tepung beras per 500 gram harganya 7.000. Yang keenam ada gula pasir 50 gram, kisaran harganya 500 gram per 7.000 per 500 gram. Yang ketujuh ada santan instan 2 saset 6.000 per 2 saset, garam dapur 2 sampai 4 sendok teh gratis. 9 pasta pandan 1 botol kecil, harganya kisaran 13.000. Lalu ada daun pandan 1 sampai 2 lembar, ngambil. Total harga bahan per 9 hidangan adalah 46.042 perak. Total harga bahan per 30 hidangan ada 195.000 rupiah. Dengan beberapa bahan tidak dikalikan. 11 ada wadah kertas kali pakai 30 piece, harga kisaran 30.000 per 30 piece. 12 ada sendok plastik sekali pakai 30 piece, 9.000 per 2 pak isi 25. 13 ada batu yang menyesuaikan bikin sendiri. 14 ada minyak goreng yang menyesuaikan, harganya teh. Total harga keseluruhan bahan 30 porsi plus lain-lain 234.000. Biaya patungan per orang ada 23.500. Oke, sekarang yang pertama itu ada market atau pemasaran. Jadi market ini market sasaran konsumen itu melibatkan seluruh masyarakat tentang pemasaran juga. Terus sekarang harganya itu kita menjual pisang goreng itu 10.000 per porsi. Harga pengeluarannya itu 30.000. Total. Jadi keuntungan setiap waktu itu lebih 200 keuntungan kita. Pemasarannya itu strategi pemasarannya ada mempromosikan dan menawarkan kepada pelanggan. Terus menyebarkan brosur keliling di area sekolah dan online melalui WhatsApp group dan media lainnya kayak IG apa ini atau media promosi dengan menggunakan brosur. Iya. Gitu ya. Sama gambaran itu. Iya. Ya kayak gini. Jadi ini produk Brosur. Ini adalah analisis ini analisis tes dari dagangan kita itu adalah sebenarnya adalah harga dari produk yang kami tawarkan, persajiannya termasuk terjangkau di masyarakat sekolah. Selera juga bagus, harga cocok bukan hanya untuk kalangan pelajar saja, namun juga di kalangan guru dan pengajar. Dan segi penampilan, produk kami juga memiliki penampilan yang menarik karena dilakukan dominasi warna yang cerah dan mencolok, dan juga menonjolkan unsur tradisional. Oke, selanjutnya ada Oke, adalah weakness. Weakness dari usaha kami adalah produk kami tampak seperti hidangan yang mengenyangkan, dan kelemahan produk kami jika konsumen terlalu banyak membeli produk kami. Lalu dikarenakan kami menggunakan kemasan sekali pakai yang tak memiliki tutup dan hanya bisa dimakan di tempat, dikhawatirkan konsumen yang kerepotan dengan produk kami.
selanjutnya adalah opportunities ya. Opportunities dari usaha kami adalah seluruh warga yang ada di dalam lingkaran SMA yang kedua, termasuk siswa, guru, staf, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah Street dari usaha kami adalah produk serta cara mempromosikan pemain yang lebih menarik. Ini ada desain. Ini adalah desain. Produk manual. Gambar tangan. Ini desain produk awal kami ya. Buat ada yang menanyakan tentang produk kami? Apa yang membuat kalian yakin dengan apa yang membuat kalian yakin dengan produk es pisang hijau? Pertanyaan. Saran Ibu Henda. Enggak, itu bukan kamu saran dari gue, itu bukan. Karena tuh es pisang ini tuh sebenarnya kayak makanan juga kan. Oh kan, enak bu. Kayak makanan juga enak. Karena ada unsur tradisionalnya gitu. Jadi kita mau mengembangkan tradisionalnya supaya bisa menjaga harga minuman juga bikin kenyang karena ada pisangnya. Dan ada bubur sum-sumnya. Iya. Seger loh kalau diminum siang-siang. Ada yang mau nanyakan tentang Itu gambar Ali yang buat kan? Itu gambar kenapa desain gambarnya kayak gitu? Jelasin dong, Ling. Karena apa? Monitornya aja kurang bagus. Sebenarnya itu ada warnanya. Jadi dulu itu warnanya jadi warna hijau dari pisang ini ya. Terus itu namanya warna pisang jadi warna biru. Terus suka mirip apa ya? Nangka durian itu namanya. Ya, mirip. Ya di sini ada hijaunya kok. ya Adrian tadi mau nanya apa Adrian? Oh ya udah. Intinya gitu. Apa Adrian? Serius, Abil mau nanya Abil. Ini bilangnya deh. Tadi kan pisangnya dibalut sama ini ya. Itu daun apa sih? Adonan hijau. Iya. Itu adonannya tuh gimana sih? Itu ada tuh adonan tepung dari Amerika Serikat tuh. Asli loh. Kalau ini kelinci teman-teman. Ini diadon tepung pakai pewarna. Nanti di apa? Tepungnya rahasia dapur. Istimewanya pisangnya berwarna. Ini ya. No. Bacain dong, nggak kelihatan. Sini maju. Di zoom kan? Nggak bisa. Ini brosur bisa buat bikin. Oh iya, bisa. Terus sampai abu banyak kelihatan. Ini ya. 8.000. Ya. Ibu dapat ST. Tadi siapa yang minta zoom ya? Berarti kalau 8.000 Kelihatan nggak? Kelihatan dikit dengan nanti gocengin itu sih kelihatan lah. Nih, Selain proyek ini kalau mau kelihatan masih lagi. Nih, ini. Ya, ada lagi nggak? ada yang ingin menanyakan lagi. Ya Jericho, kenapa Jericho? Istimewaannya ya nih. Di bawah bubur sum-sumnya ini kita kasih es jadi dingin. Iya, ini begitu dikasih es. Di bawahnya tuh ada es batu jadi dingin gitu. Seger. Keistimewaannya yang buat anak BBL. Mantan juga gitu. Iya, yang dibangun tadi adonan itu nih. Iya, enggak ada adonannya kan udah dikasih itu kayak ibu dicampur air kayak iya masih. Macam lebih ya. Iya, ada ibu.
Oh, Lagi Ya, kemudian dari kami. Bubur sumsum ini punya asal